Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, kelompok intelektual tidak akan pernah kehabisan bahasa untuk menyuarakan kebenaran. Mereka terkenal kaya akan gagasan juga pemikiran. Tidak heran kalau rakyat menggantungkan harapan kepada kaum cendekiawan ketika menghadapi persoalan nan pelik, apalagi ketika persoalan itu berhubungan langsung dengan kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 7 Agustus 2023 dengan tema menghidupkan budaya kritik bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Saya kelihatannya tampilannya bagus, tidak perlu dikritik begitu ya. Karena kalau perlu saya juga dikritik. Kalau saya kritik nanti Kang Ade marah nggak dengan saya? Karena setiap orang kan pasti ada kelemahan juga. Oh begitu ya. Kita akan bicarakan budaya kritik itu Kang Ade dan pemirsa, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Ini yang pertama adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda pemirsa. Waskita Karya di ujung tanduk. Ini menyusul kasus korupsinya, ya. Atau memang kemudian piutang yang tidak terbayarkan di Waskita Karya, atau seperti apa nih Kang Ade? Ya, Waskita Karya adalah BUMN karya ya yang mengerjakan banyak proyek-proyek infrastruktur pemerintah ya. Yeah. Dan pemerintah menarik kembali PMN-nya, penyertaan modal negara ya sebanyak 3 triliun ya karena banyak masalah. Karena pada tahun ini saja kuartal pertama Waskita Karya ini memiliki terlilit hutang sekitar 84 triliun ya. Dari total 214 triliun di 4 BUMN karya. Artinya bahwa ini pemerintah sangat was-was, ya, kemudian PMN-nya ditarik sebanyak 3 triliun. Dan ini tentu saja juga akan berdampak pada kinerja Waskita ya. Jadi ketika kinerjanya merah semakin merah karena memang pada tahun ini Waskita ini dibebankan dengan proyek infrastruktur ya harus selesai, yaitu di daerah antara Palembang, Bitung, kemudian Ciawi, Sukabumi. Ini harus diselesaikan. Tentu saja dari Waskita harus mencari pendanaan yang lain ya selain dari pemerintah. Dan ini tentu saja tidak mudah karena bank-bank lain juga akan melihat GCG-nya dari Waskita ya. GCG ini adalah Good Corporate Governance, diantaranya adalah soal transparansi akuntabilitasnya. Jadi dua hal inilah yang saya kira akan menjadi kekhawatiran pemerintah ya. Belum lagi sebelumnya Dirut Waskita Karya juga terlilit korupsi ya. Di mana Dirutnya itu melakukan membuat proyek fiktif ya. Dan ini saya kira sungguh di luar nalar ya. Bagaimana BUMN yang notabene secara organisasi kelembagaannya, secara kelembagaannya juga terlilit utang, tapi kemudian di sisi lain Dirutnya sendiri dan beberapa pejabat di Waskita ini membuat proyek-proyek fiktif sehingga kemudian merugikan keuangan negara. Ada yang bilang sebetulnya, tapi ini perlu diperiksa kebenarannya ya Kang Ade. Ada yang bilang bahwa proyek fiktif atau apapun seperti itu diadakan oleh Waskita Karya untuk menutupi tagihan-tagihannya sebelumnya. Walaupun memang di kasus Waskita Karya ada moral hazard ya, dipakai juga untuk kepentingan pribadi oknum Dirut. Tapi sebetulnya dorongan untuk mengurangi beban tagihan itulah yang mungkin juga harus diperiksa, bukan hanya di Waskita Karya tapi juga di BUMN karya lain supaya tidak lagi ada kasus seperti ini ya Kang Ade ya. Ya, tapi kalau yang ketahuan kemarin itu kan baru 1 dirut ya, artinya dirut-dirut sebelumnya tidak melakukan seperti itu. Dan kalau kita lihat dari langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, itu kan proyek fiktif itu dananya kan kemudian banyak dinikmati oleh sendiri gitu. Pribadi ya. Bukan karena kepentingan untuk membayar tagihan-tagihan yang tadinya. Gitu. Jadi kelihatan di situ ada kepentingan pribadi bermain sehingga kemudian merekayasa proyek-proyek fiktif gitu. Karena kalau saya merhatikan infografis ini kan bahaya juga ya. Waskita Karya, Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Adikarya, semuanya perusahaan terbuka, sudah listing di Bursa Efek. Itu utangnya di atas 30 triliun masing-masing, itu tidak main-main itu. Ini kita harapkan bisa diselesaikan ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3, pemirsa, di kolom politik dan hukum. Ini terkait dengan pemilu 2024. Pendamping Anies ditentukan pada menit akhir.
Menit akhir itu maksudnya bulan apa nih, Kang Ade? Ya, menit akhir ini menjelang pendaftaran ya. Ini pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh di Padang kemarin ya. Jadi di depan wartawan beliau mengatakan bahwa pendaftaran akan dihitung pada menit akhir ya. Jadi Pak Surya mengibaratkan bahwa dalam dunia sepak bola itu 2 menit terakhir itu sangat menentukan segalanya. Akan bisa mengubah pertandingan seperti itu. Jadi ini saya kira bagian dari strategi dan tampaknya capres yang lainnya juga, baik itu capres dari Gerindra, Prabowo Subianto, kemudian juga capres dari PDIP Ganjar Pranowo, itu tampaknya juga bermain pada hal yang sama ya, pada last minute. Ya, last minute ya, strategi last minute ini, dan ini saya kira juga entah mungkin sebagai tradisi juga ya, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya juga sama juga sebenarnya, jadi bermain pada last minute. Karena partai sampai hari ini juga tampaknya masih cair, masih bisa ditarik sana kemari. Belum lagi konsolidasi di internal koalisi juga ini harus diperkuat ya, sehingga tidak goyah nantinya. Berarti bulan apa? Oktober ya? Oktober ya. Oktober pas pendaftaran di KPU? Ya, pendaftaran sekitar tanggal 18 Oktober. 18 Oktober. Berarti sebelumnya itu sudah pasti gitu. Tapi kan 2 menit nih. Berarti bisa pagi harinya juga bisa gitu kan? Pagi hari, kalau bisa pendaftarannya sore berarti pagi harinya bisa, atau kan malam ya. Batas akhirnya kan jam 24 tuh kan. Iya, betul. Bisa jadi jam 23.58 gitu bisa kan. Bisa juga iya. Kan 2 menit. 2 menit. Tapi kita tunggu saja nanti seperti apa harapannya supaya dipilih orang yang terbaik ya untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 kali ini terkait dengan penegakan hukum. Intimidasi penegakan hukum akan terus berulang. Maksudnya intimidasi penegakan hukum kasus apa ini, Kang? Ini kasus di Poltabes Medan ya. Jadi ada salah satu anggota masyarakat yang melakukan pemalsuan dan kemudian di backup oleh salah satu perwira ya di Pangdam Bukit Barisan. Nah, si perwira ini kemudian membawa pasukannya ke Poltabes agar si tersangka ini dibebaskan. Dan entah mungkin karena tekanan atau bagaimana akhirnya si tersangka ini dibebaskan. Dan ini saya kira juga satu hal yang sangat memprihatinkan ya. Jadi intervensi penegakan hukum masih terjadi dan TNI masih menjadi sebuah lembaga yang super. Saya kira dengan semangat dui fungsi ABRI, dengan semangat penguatan sipil, supremasi sipil, saya kira hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dan ini dan TNI harus memberikan penyikapan secara tegas ya. Bila perlu memberikan sanksi ya kepada komandan, kemudian juga kepada anak buahnya yang melakukan penggerudukan ke Poltabes Medan ya. Meskipun memang sang komandan bilang bahwa itu bukan penggerudukan gitu kan. Itu silaturahmi katanya. Silaturahmi kok seperti itu gitu loh. Dikiranya masyarakat bodoh begitu ya. Iya. Ya, masyarakat mengertilah apa yang terjadi dan harapan kita supaya kemudian ini dua-duanya sih kalau saya berharap Kang Ade, Panglima TNI dan juga Kapolri ditarik saja langsung ke paling tinggi begitu ya, kalau di wilayah tidak bisa mengurusinya, menunjukkan sikap jelas bahwa yang hal seperti ini harus ditindak. Karena kalau tidak ya kita akan semakin mengamini bahwa memang ada masalah di penegakan hukum, bahwa memang ada orang-orang tertentu yang tidak sama kedudukannya di hadapan hukum. Kita tunggu ya langkah selanjutnya terkait dengan kasus ini. Kita ke berita, maksud saya ke editorial langsung pada kali ini, Kang Ade dan pemirsa, menghidupkan budaya kritik. Kritik dengan hujatan itu kan akhirnya menjadi debatable ya. Untuk orang yang melakukan kritik keras tapi kasar, itu mengatakan ini kritik loh. Tapi orang-orang yang lain mengatakan loh itu terlalu kasar, itu menghina. Bagaimana, Kang? Ya, kritik dengan penghinaan saya kira beda ya. Kalau kritik ini rasanya masih argumentatif ya. Hinaan itu terjadi ketika diberikan sebuah diksi yang memang merendahkan ya. Kata-kata ya? Iya, kata-kata yang disampaikan oleh filsuf ya atau pengamat politik Rocky Gerung ini kan diibuhi dengan kata-kata baj dan T gitu kan. Nah, ini saya kira kalau kita lihat dari KBB ini kan jelas maknanya ini merendahkan ya. Kalau bajing memang kalau di Sunda ini tupai gitu kan. Kalau bajing saja. Kalau bajing saja. Kalau pakai akhiran kan. Kalau pakai akhiran beda maknanya. Kalau kita di KBB ini maknanya adalah pencopet atau makian untuk orang-orang yang tidak disukai. Gitu. Kemudian tol juga sama gitu kan. Ini juga artinya bebal gitu kan. Jadi dua diksi ini, dua kata inilah yang menimbulkan polemik dan kita sangat menyayangkan sekali bahwa memang kekuasaan itu harus dikritik. Saya kira itu pasti ya, karena memang
pengelolaan tata kelola negara ya, ini juga masih banyak kekurangannya. Ketika kita gencar mengkritik korupsi pun ternyata korupsi makin menjadi-jadi ya, apalagi tidak dikritik ya. Jadi saya kira semangat kritik harus dihidupkan, dan pemerintah saya kira harus betul-betul bijaksana melihat hal ini. Bagaimana penegakan hukum, kalau memang salah ya harus dibuktikan secara hukum, tetapi kritik tidak boleh dipadamkan. Baik. Saya kira seperti itu. Kita akan bahas itu, apakah memang kemudian di tengah demokrasi semua orang bebas mengatakan apapun, apakah kritik dan hinaan itu jadi sama begitu? Kita akan bahas itu. Kang Ade dan pemirsa, adalah editorial Media Indonesia hari ini, Senin 7 Agustus 2023, menghidupkan budaya kritik. Menghidupkan budaya kritik. Kelompok intelektual tidak akan pernah kehabisan bahasa untuk menyuarakan kebenaran. Mereka terkenal subur akan gagasan dan begitu kaya dengan pemikiran. Tidak heran bila rakyat menggantungkan harapan kepada kaum cendekiawan ketika menghadapi persoalan nan pelik. Apalagi ketika persoalan itu berhubungan langsung dengan kekuasaan. Kaum intelektual sontak bertindak sebagai pencerah jalan, pendobrak kebekuan, dan pelantang suara yang membawa jerit penderitaan rakyat langsung ke telinga penguasa. Senjata kelompok cendekiawan hanyalah satu, yaitu kritik. Filsuf Amerika Serikat Noam Chomsky sampai mengatakan bahwa peran kaum intelektual ialah to speak the truth and to expose the lies, menyuarakan kebenaran dan mengungkapkan kebohongan penguasa. Kritik sebagai hasil buah pikiran dan gagasan tentu sangat berbeda. Jelas-jelas berbeda dengan penghinaan. Kritik diarahkan kepada kinerja dan jabatan, sebaliknya penghinaan sudah berada di kutub berlawanan karena menyerang ke personal seseorang. Ketika filsuf politik Rocky Gerung lompat pagar dengan menyematkan kata-kata bajingan tolol kepada Presiden Joko Widodo, sulit untuk mengatakan itu bukan sebuah penghinaan. Jikapun kata-kata itu tak diarahkan kepada pribadi Pak Joko Widodo, namun ke jabatan, kata-kata itu tak pantas disampaikan. Terlebih disampaikan oleh seorang intelektual yang bisa menyelami aspek etik dalam berbahasa di ruang publik. Ucapan bajingan tolol terlontar saat Rocky Gerung hadir dan berorasi dalam acara konsolidasi akbar aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Orang tentu bisa berdebat panjang dalam urusan semantik dengan menyebut ucapan itu sebagai kritik tajam. Sebuah kritik dari Rocky lantaran Joko Widodo pergi ke Tiongkok untuk menawarkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun, tidak sedikit orang yang terlanjur tersinggung dengan melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya. Perbuatannya itu dinilai sudah menyerang pribadi Joko Widodo serta dianggap mengganggu dan memunculkan kegaduhan di antara masyarakat. Semua pastinya setuju bahwa kritik tidak boleh dipenjara, tidak boleh dikriminalisasi. Tetapi kritik juga harus ada ukurannya. Bajingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bisa bermakna penjahat ataupun suatu makian. Tolol berarti sangat bodoh, bebal. Publik tentu akan bulat mendukung bahkan membela Rocky sepanjang yang diserang adalah kebijakan miring Presiden Joko Widodo. Baik itu soal proyek IKN ataupun Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang harus diakui masih menjadi perdebatan di masyarakat. Karena sudah menuai polemik, Rocky yang semula berkelit akhirnya memilih meminta maaf. Saya meminta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah, ujar Rocky dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 4 Agustus lalu. Rocky meminta maaf karena ucapan bajingan tolol telah membuka perselisihan di ruang publik antara yang pro dan kontra, sekaligus membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran.
Kita tentu mendukung, sangat mendukung agar kritik terhadap kekuasaan terus disuarakan. Menjewer penguasa yang tidak amanah, melawan kebijakan yang semakin menindas dan memperbaiki kebobrokan dalam pengelolaan negara termasuk soal IKN yang masih mengundang pro kontra. Akan tetapi, kita menolak, sungguh-sungguh menolak manakala ujaran yang disampaikan bermuatan caci maki, syarat penghinaan, dan bertendensi merendahkan. Budaya kritik memang seharusnya ditumbuhkan di negeri ini untuk membendung otoritarianisme kekuasaan. Budaya kritik yang sehat, konstruktif, dan disampaikan dengan kata-kata yang baik. Apa jadinya jika kata-kata yang mengandung polemik itu menjadi hal biasa diucapkan anak bangsa ini? Bagaimana nantinya dari kasus hukum Rocky Gerung ini tentu harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Kekuasaan memerlukan kritik sebagai obat, bukan ujaran kebencian yang sejatinya meracuni peradaban. Intelektual tidak hanya bersandar pada akal, tetapi juga adab dan moral. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita, Kang Ade mau bertanya dulu sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Tarumanegara, Agustinus Purna Irawan. Pak Agustinus, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard. Ya Pak Agustinus, bangsa Indonesia memang bangsa timur yang menjunjung tinggi kesopanan. Dan sering kalau saya melihat atau mengalami, menjadi semacam tidak terlalu nyaman ketika mendapat kritik. Dan di banyak kesempatan malah yang disebut kritik itu sebetulnya sudah masuk ke hinaan. Kalau Anda lihat kasus Rocky Gerung terakhir ini Pak, ini sebetulnya kritik atau sudah kebablasan menjadi hinaan kalau Anda lihat? Ya, memang ini tergantung cara memandang kita ya. Memang ada yang menyampaikan itu sebagai kritik, ada yang sebagai hinaan gitu ya. Memang kalau kita lihat di masyarakat kita itu sangat bervariasi. Artinya gini, pendapat terkait dengan kritik dan hinaan itu sangat tipis bedanya. Kenapa? Karena pada komunitas-komunitas tertentu memang masyarakat yang akrab itu bisa saling melontarkan kata-kata yang mohon maaf mungkin didengar orang lain itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Tetapi di komunitas tertentu yang akrab itu tidak ada masalah. Tetapi persoalannya adalah ini adalah di ranah publik di mana ada banyak orang lain ya yang mendengarkan, mengakses, bahkan juga anak-anak kecil juga mengakses. Nah, itu sesuatu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kalau di kasus yang terakhir ini Pak, menjadi masalah atau tidak kalau kemudian yang ditujukan bukan seorang kepala negara? Karena banyak orang juga mengatakan, oh ini simbol negara loh. Apapun maksud Anda, itu adalah penghinaan kepada simbol negara. Itu nggak main-main. Kalau Anda lihatnya seperti apa Pak? Ya, saya mungkin di pihak yang independen ya. Artinya kalau saya sendiri kalau mendengar kata-kata seperti ini di dalam ranah publik yang besar begitu ya, saya kira itu sesuatu yang juga bisa dianggap mengarah kepada suatu penghinaan ya. Karena bagaimanapun kata-kata itu kalau kita trace di dalam mungkin di Google atau di dalam KKBI bisa saja mengarah kepada sesuatu yang jelek gitu, dan itu sudah kita ikuti juga sejak zaman kecil. Saya zaman kecil kalau kata-kata itu di kampung saya itu sesuatu yang sangat luar biasa jeleknya gitu ya. Jadi saya kira itu udah masyarakat sudah paham ya, di masyarakat yang tidak terlalu mengerti tentang hal-hal bersifat politik atau apapun yang memang budayanya masih mendalam itu sangat menyakitkan. Baik. Pak Agustinus, terlepas dari kebablasan, kalau Anda lihat sebetulnya bangsa kita, terutama para pemimpin, itu masih orang-orang yang demokratis, yang masih bisa menerima kritik tanpa harus membenci atau mengambil tindakan keras kepada yang mengkritik, atau justru sudah anti kritik sekarang ini? Anda lihat seperti apa Pak Agustinus?
Saya melihat sih kalau secara kenyataan ya, memang kritik itu ada dan masyarakat saya kira tidak ada masalah ya dengan kritik. Pimpinan kita juga saya kira tidak ada masalah dengan kritik, dengan saran, dengan masukan, dengan review. Itu saya kira biasa saja. Di mana-mana sudah terjadi dan dialog itu muncul di mana-mana dan tidak ada masalah saya kira. Di kasus yang terakhir ini Pak, kalau kita melihat kan Presiden Joko Widodo juga tidak mengambil tindakan ya. Banyak orang yang mendorong supaya mengadukan Rocky Gerung, tapi Joko Widodo tidak melakukannya. Anda lihat itu sikap yang bijak, salah, atau seperti apa Pak? Ya, memang itu pilihan bagi pribadi-pribadi yang menerima kritik atau menerima hal-hal yang tidak baik ya. Ada banyak orang memang bijaksana, punya nilai-nilai budaya yang tinggi, kultur yang tinggi, kemudian keagamannya juga tinggi ya. Saya kira itu bisa menjadi satu contoh bahwa pribadi-pribadi yang sudah matang tentu saya kira tidak akan marah dengan segala macam hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi sebagai orang pejabat publik ya tentu dengan bijak bisa menerima hal-hal yang mungkin saja menginginkan pribadi. Baik, jadi pembelajarannya adalah kita memang ada di bangsa yang demokratis, yang tidak anti kepada kritik, tetapi anti kepada hinaan, siapapun yang dihina, begitu ya Pak Agustinus ya? Betul, karena bagaimanapun ya saya mendapatkan satu kata yang bagus, pandai, kaya, jabatan, itu kan sebenarnya digunakan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, pada sesama untuk meraih kehidupan yang lebih baik ya. Saya kira itu yang harus menjadi hal yang positif, gitu. Talenta juga dipakai untuk sesuatu yang baik untuk masyarakat. Oke, kita harapkan kita sama-sama terus menjaga keadaban kita ya, supaya kita tetap dianggap orang sebagai bangsa yang beradab. Untuk saat ini terima kasih Rektor Universitas Tarumanegara Agustinus Purna Irawan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Agustinus. Itu masalahnya Kang Ade, ketika orang euforia ya, kan kalau saya melihat tahun 98 ketika Orde Baru akhirnya digantikan Orde Reformasi, itu bandul seperti beralih dari ekstrim satu yang terkekang menjadi ekstrim sebebas-bebasnya. Sehingga ketika ada orang menghina, itu tetap orang yang menghina itu mengatakan bahwa dia sedang mengkritik. Jadi agak sumir begitu bedanya. Bagaimana Kang Ade? Ya, di atas hukum sebenarnya ada yang namanya etika ya. Etika ini kan terbentuk dari pendidikan kita, dari lingkungan kita, dari pergaulan kita. Dan harusnya seorang ilmuwan mampu membedakan mana yang etis dan yang tidak etis ya. Dan ini saya kira juga menjadi pembelajaran semua bahwa kita harus membedakan mana kritik dan mana penghinaan. Penghinaan ini kan terjadi ketika kita menambahkan diksi yang memang merendahkan. Diksi yang seperti yang beredar dua kata ini kan sampai sekarang juga masyarakat merasa risih ya dengan kata-kata itu ya. Dan ini saya kira tidak bisa kita biarkan ya, bagaimana penggunaan kata-kata yang memang merendahkan ini menjadi hal yang katakanlah biasa nanti di masyarakat. Coba bayangkan bagaimana misalnya anak-anak kita kemudian di sekolah-sekolah misalnya kalau ini tidak kita hentikan penggunaan kata-kata ini menurut saya luar biasa. Karena kalau kita lihat dari tujuan pendidikan nasional ini tidak hanya semata-mata mencerdaskan, tidak hanya semata-mata sifatnya kognitif ya, membuat siswanya cerdas, pintar gitu kan. Tetapi yang paling penting lagi adalah aspek afektif. Afektif ini kan sikap sosial, etika. Jadi siswa ini harus selain memiliki kecerdasan, juga dia memiliki keluhuran budi pekerti. Nah keseimbangan inilah yang menjadi titik tekan dari pendidikan nasional kita. Artinya dalam konteks kita membangun karakter bangsa, maka kita harus mengacu pada dua hal tadi, kecerdasan dan keluhuran budi. Dari kasus yang terakhir ini, Kang Ade, kalau kita melihat kan Presiden Joko Widodo tidak mengambil tindakan ya. Artinya dia tidak, banyak orang kan yang mengatakan, wah ini harus digugat ini, harus diadukan. Apakah memang kemudian ini pembelajaran yang baik? Atau kalau kemudian diadukan, kan orang-orang nanti bisa mengatakan, ini rezim yang anti kritik katanya begitu. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pertama, Ibu ingin kemukakan bahwa kritik itu
walaupun disebut kritik membangun, itu adalah sesuatu yang tidak enak. Itu sudah dikatakan demikian. Mau membangun mau menjatuhkan, setiap kritik itu tidak enak. Nah, ini perlu pemikiran juga. Kemudian dalam hadis itu dikatakan bahwa kita bila menasehati seseorang itu jangan di muka umum. Kalau menasehati seseorang di muka umum sama saja dengan menghina. Nah, kemudian ada lagi yang Ibu soroti. Apakah orang yang mengkritik ini bukannya orang yang cari panggung dalam tanda kutip? Nah, dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi yang dilakukan ya udah mengkritik saja supaya viral, kata bahasa sekarang, supaya orang tahu dia. Nah, jadi apalagi kalau bahasa yang digunakan itu bahasa yang hanya kasar ya, digunakan oleh orang-orang yang kalau Ibu katakan tidak beradab begitu kan. Jadi Ibu ingin bertanya, boleh bagaimana kalau metodenya kita ganti, metode bertanya. Jadi kita pertanyakan, kan mestinya begini-begini, tapi yang ada apakah begini. Nah, itu kita dengan puas bisa menanyakan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu. Terima kasih Bung Leo. Salam dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra menyatakan pendapatnya dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, kritik harus hidup, tidak boleh dibelenggu oleh siapapun. Benar, setiap kebijakan yang diambil pasti tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Yang pasti kita harus kritisi bila merugikan rakyat banyak. Hanya saja kritik itu harus dengan data, tidak asal kritik. Dan yang terpenting harus disampaikan secara beradab. Apalagi bila yang mengkritik adalah akademisi, cendekiawan, bahkan profesor. Hati-hati, bisa-bisa gelarnya dicabut oleh perguruan tinggi yang memberikan karena tidak pantas. Ingat, ada juga orang yang mengkritik hanya untuk cari popularitas, apalagi diutus oleh invisible hand di tahun politik ini. Sebaliknya ada juga kelompok yang menentang juga sekedar cari popularitas. Saya setuju to speak the truth and to expose the lies, menyuarakan kebenaran dan mengungkapkan kebohongan. Tetapi ungkapannya dengan cara-cara yang elegan, bukan dengan kata-kata yang seronok. Kalau saya mengatakan Mr. Roger ya, saya nggak tahu siapa itu. Kalau saya mengatakan Mr. Roger bajingan teni, pasti saya dilaporkan karena Mr. Roger bukan pejabat publik dan bukan orang yang rendah hati seperti Jokowi yang tidak melaporkan orang yang memaki dia di balik jabatannya. Siapapun presidennya pasti tidak ada yang sempurna, tapi dibandingkan prestasinya dengan kekurangannya, tingkat kepuasan rakyat saat ini 78% buat Jokowi, tertinggi dari presiden sebelumnya. Mungkin 21,9% menganggap biasa-biasa, dan mungkin 0,1% adalah kelompok Mr. Roger. Sudahlah, saya mendukung kritik tetap hidup di muka bumi ini, tetapi tetap dengan cara yang beradab sesuai dengan budaya kita orang Timur. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi saya langsung aja Pak. Kita silakan, Pak. Perlu memang kritik. Itu kritikan itu perlu. Tetapi harus disampaikan dengan cara yang beradab. Saya akademisi tapi sudah pensiun. Ketika kita terjadi beda pendapat di dunia akademik, kita tidak pernah keluarkan kata-kata kasar. Kita kritik dengan data, tapi bukan kasar. Kan Pancasila kita di situ ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab ini yang kita kurang sekarang. Saya kira perlu sekali para pengeritik termasuk ilmuwan yang sudah kesohor itu perlu ditambahi dengan adab. Kita ini beradab. Kita kan negara Pancasila. Adabnya kita di mana? Jadi ketika saya dengar kata-kata bajingan tolol, bajingan pengecut, kok kasar gitu? Sedangkan yang ngomong ini intelektual. Kok sampai seperti preman di pasar? Kalau di pasar kita dengar
orang-orang preman berkelahi, ya wajar lah dunianya kan lain. Tapi ini di forum resmi loh, yang ngomong juga orang yang berpendidikan. Masa begitu? Dia sebenarnya sedang mempermalukan dirinya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda. Ini menarik juga Kang Ade. Karena ada banyak nilai di dalam peristiwa ini yang tadi sudah dikatakan ya, harus jelas membedakan kritik dengan hinaan. Tapi juga ada fakta yang menarik, sekian penelpon mengatakan jangan-jangan ini ada yang mau viral, yang menghina viral, yang melaporkannya ingin viral juga. Karena konon katanya di Indonesia ini kita yang orang-orang yang suka viral, suka sensasi, meskipun nanti substansinya itu ketinggalan begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, terlepas viral atau tidak ya, kita ini hidup di Indonesia ini tidak bebas nilai ya. Akademisi juga seperti itu, tidak bebas nilai, karena kita hidup di dalam sebuah sistem bernegara. Kita mempunyai falsafah yang sangat bagus sekali, Pancasila ya. Jadi Pancasila inilah saya kira menjadi kerangka nilai kita ketika kita berlaku, ketika kita bertutur dan sebagainya di ruang publik. Jadi keadaban yang tadi disampaikan oleh Pak Wondo, Pak Peter dan Ibu Indra ini saya kira sudah sangat benar ya, itu yang harus kita jaga ya. Nah, namun demikian saya kira kritik jelas tidak boleh berhenti ya, karena kebijakan publik tentu saja ada plus minusnya, tidak semua orang puas, tetapi ada sisi yang saya kira juga harus diperbaiki. Nah, kritik langkah dari kepolisian saya kira jangan kemudian nanti meluas nantinya, jangan menjadi presiden bahwa setiap kali yang mengkritik secara tajam kemudian masuk penjara, itu saya kira juga itu harus kita cegah ya. Tetapi langkah dari Pak Jokowi tidak melaporkan, itu saya kira juga itu bagian dari keluhuran budi juga ya. Jangan sekali-kali juga pejabat publik ini baper gitu. Tipis telinga, sensitif. Dan ada juga tempo hari ada pejabat publik ya, itu kemudian marah dengan nada yang sangat keras juga ya. Nah, ini saya kira juga kita tidak membutuhkan pemimpinan seperti itu. Jadi sikapilah dengan bijak, namun kalau memang ada masalah-masalah seperti hukum, saya kira pengadilan inilah, hukum inilah menjadi tempat yang saya kira juga kedua belah pihak bisa berargumentasi. Namun ini saya kira bidikan dari kepolisian sesuai dengan pelaporan yang dibidik ini ada pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 KUHP ya. Jadi di situ bunyinya ada barang siapa yang menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran, itu akan dipidana, ada yang 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun. Jadi mari kita lihat dengan pasal 14, 15 ini apakah bisa memproses hukum Rocky Gerung ini. Yang menarik juga adalah platform yang dipakai ya Kang Ade ya. Kalau saya melihat kan menjadi ramai juga pada saat tadi ya di dalam berita di Headline News kan pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan ini live streaming di channel YouTube-nya. Dan kita kan tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh narasumber. Kalau itu terjadi misalnya di meja kita ini, di meja siaran televisi nasional ini, Kang Ade, sudah selesai kita ini semua begitu kan. Nah, soal pengaturan di platform media sosial, apakah itu YouTube, apakah Instagram, apalagi Twitter. Kalau kita lihat Twitter itu mengerikan sekali. Oh, sekarang namanya sudah jadi X. Itu kan kelihatannya nilai-nilai, aturan-aturannya relatif lebih longgar ketimbang di media massa mainstream atau arus utama seperti Media Indonesia dan Metro TV ini. Itu bagaimana mengaturnya supaya tidak lagi ada orang merasa, loh, saya mengkritik loh itu bukan hinaan begitu. Dan ini kan batasnya harus jelas ini. Siapapun orangnya, pemerintahannya siapapun yang mengkritik harus punya aturan yang sama. Bagaimana Kang Ade? Gini Leo, kalau dalam penyebaran dalam sebuah medium, kita bisa melihat dari mens rea ya. Kalau live streaming saya kira nggak kena yang namanya mens rea. Kalau mens rea itu atau niat buruk itu, niat melakukan sebuah tindak pidana kejahatan, itu terjadi karena ada rencana, ada keinginan. Katakanlah pidatonya Rocky Gerung ini yang sekarang ini heboh, dia udah tahu nih ini akan bermasalah, akan mendapat kecaman di ruang publik. Dari awal dia udah tahu nih, kemudian dia sebarkan, itu mens rea-nya akan kena. Tetapi ketika misalnya kita lagi siaran, tiba-tiba narasumber ngomongnya melenceng gitu, atau seperti tadi lah ketika menerima penelpon misalnya, ada yang sangat emosional sehingga ada kata-kata kasar yang keluar,
itu kan kita jadi kesulitan juga untuk misalnya meredam gitu kan. Kesulitan, tetapi kita juga mesti declare ya. Mesti declare bahwa tadi yang sampaikan tidak kita inginkan, bla bla itu ya take down. Harus gitu diintervensi di situ. Betul, ya. Harus diintervensi. Perhatikan kata-katanya, jangan pakai kata-kata kotor, jangan pakai nama binatang disebut begitu, itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Jadi dari awal harus kita sampaikan bagaimana kita bertutur ataupun berkomunikasi ya di ruang publik ya. Seperti dalam siaran televisi ini. Jadi ketika live streaming kemudian muncul kata-kata itu ya yang menyebar, yang membroadcastnya tidak masalah ya. Tapi ketika dia sudah tahu ya kemudian disampaikan bahwa itu tidak kita inginkan, ya udah harus di take down gitu loh. Seperti itu. Nah, aturan-aturan seperti itu Kang Ade yang kalau saya melihat kalau pekerja profesional di media arus utama seperti televisi, surat kabar, mungkin sudah sangat tahu dan sangat paham memakainya. Tapi kalau kita bicara misalnya YouTube channel, mungkin kan tidak banyak yang tahu aturan-aturannya. Atau jangan-jangan tidak ada aturan baku soal standar penyiaran. Kalau di televisi kan ada itu standar penyiaran. Di YouTube kan belum ada, bagaimana itu Kang? Ya di sejumlah negara ya seperti di Jerman memang ada yang namanya ketentuan yang mengatur tentang bagaimana kita berlaku di media sosial. Itu ada sejumlah di Jerman pasal. Ya? Ya kalau di Indonesia ini belum ada, memang ada rancangan ke arah sana tapi nampaknya masih diskusinya masih cukup alot. Tarik ulur. Masih tarik ulur. Tapi yang bisa digunakan sekarang ini adalah, dan kita harus hati-hati, adalah Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini bisa jeratannya nih luar biasa juga, jadi harus kita sadari. Nah yang paling penting menurut saya ketika dalam dunia cyber ini kecepatan pikirannya harus lebih depan ketimbang kecepatan jari tangan kita ya. Jari tangan atau kalau di dalam YouTube ya mulutnya ya. Mulutnya. Mohon maaf nih harus bicara begitu. Jadi digital skill ini harus diimbangi dengan digital etik gitu loh. Jadi kita harus tahu mana yang pantas kita siarkan, mana yang tidak pantas seperti itu. Jadi ini menurut saya sih PR kita bersama, dan pemerintah sebenarnya sudah membuat, Kominfo sudah membuat roadmap ya. Bagaimana kita ini memiliki salah satu ketahanan, diantaranya ketahanan sosial. Nah ketahanan sosial ini bagaimana seluruh masyarakat Indonesia ini mempunyai etika dalam bermedia sosial. Seperti itu. Etika itu kan Kang Ade diatur oleh adab atau rasa dari setiap bangsa ya. Mungkin di dunia barat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini masih biasa-biasa. Karena bahkan misalnya di Amerika Serikat deh kalau kita katakan, kita bisa memanggil orang tua kita dengan namanya langsung. Kalau untuk Kang Ade, untuk saya kan, wah kurang ajar nih, nggak sopan kok manggil nama orang tua namanya langsung. Nah, perbedaan nilai-nilai ini kan menjadi semakin tipis saat menggunakan platform YouTube yang mengkonsumsinya kan seluruh dunia. Sehingga aturannya sering dianggap, aturan di Amerika Serikat aman begitu. Kenapa di Indonesia jadi masalah? Itu standarnya bagaimana Kang Ade? Jadi dalam dua komunikasi ini ada dua pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertama adalah teks ya. Teks itu harus kita perhatikan seperti apa. Kemudian konteks itu kehadiran kita itu di mana? Ini mau disebarkan di mana gitu loh. Nah, kita dalam alam budaya kita yang memang kita menganut paham Pancasila, saya kira kita sudah tahu lah batas-batas mana yang pantas dan yang tidak pantas. Saya teringat dengan Trisaktinya Bung Karno ya. Trisaktinya Bung Karno itu adalah bahwa kita anak bangsa ini akan menjadi besar dengan 3 hal. Pertama adalah berdaulat secara politik. Kita bukan blok dari sesuatu kekuatan negara ataupun politik manapun di dunia. Netral ya. Yang kedua kita berdikari secara ekonomi, dan ini yang paling penting Leo, yang ditekankan oleh Bung Karno itu bahwa kita ini harus memiliki kepribadian. Seperti itu. Nah, kepribadian inilah yang saya kira acuan kita jelas, kita ini berada dalam negara yang memang beragam, kemudian kita dipayungi oleh platform yang namanya Pancasila. Jadi jelas menurut saya kritik yang diimbuhi dengan kata-kata tertentu yang merendahkan, dan kita ukurannya sudah ada di KBBI, maknanya sudah ada secara semantik, bisa kita lihat di KBBI kan sudah jelas juga. Jadi etika kita ya sudah jelas, acuan yang standarnya sama ya. Standarnya sama seperti itu. Tidak usah ngeles begitu ya. Iya, saya kira seperti itu Leo. Kalau bicara soal kritik ini Kang Ade, saya hanya khawatir begini, kalau kasus Rocky ini kemudian katakanlah diproses dan dihukum dengan sangat keras misalnya begitu ya. Jangan-jangan membuat orang lain menjadi trauma untuk mengkritik. Padahal kan yang dihukum keras itu kan sebenarnya bukan kritik lagi. Kalau dianggap itu salah ya, ini kan masih berproses. Bagaimana memastikan bahwa budaya kritik tetap jalan tapi tetap santun, kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, bagaimana memastikan bahwa bangsa Indonesia yang sangat beragam, bukan hanya budaya tapi juga tingkat pendidikan, itu benar-benar bisa membedakan yang mana kritik, yang keras tidak apa-apa, tapi yang mana hinaan, yang kasar. Bagaimana caranya? Ya, saya kira harus ditumbuhkan iklim diskursus ya, diskursus di ruang publik, diskursus yang memang dialog yang sehat ya, pembicaraan yang sehat ya, tidak mencerca, tidak menghina, dan ini saya kira harus ditumbuhkan. Sebenarnya untuk penyelesaian masalah ini ada ruang yang saya kira menarik ya dari Kapolri. Kapolri mengeluarkan surat edaran Kapolri ya, bahwa kasus-kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang jika menyerang seseorang atau sebuah lembaga, ini sebenarnya ada ruang restoratif justice. Oke. Karena dari sisi penegakan hukum, ini belum tentu juga orang ketika dihukum 5 tahun juga akan kapok, juga belum tentu juga, gitu kan. Jadi ruang restoratif justice ini yang menurut saya itu adalah ruang di mana si pelaku dan korban dipertemukan. Dipertemukan, ada dimediasi dulu begitu ya? Dipertemukan, ada kesamaan pandangan, kemudian minta maaf, selesai. Nah, ini menurut saya sih lebih bagus ya ketimbang ada penegakan hukum. Yeah. Jadi ruang inilah saya kira harus kita kembangkan, tidak semata-mata penyelesaian itu harus secara hukum. Restoratif justice ini adalah salah satu upaya juga bagaimana semuanya memiliki kesadaran yang sama, bahwa hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian, penghinaan terhadap orang lain ataupun kepada sebuah lembaga, ini harus betul-betul kita hindari. Tapi Kang Ade, kalau misalnya ya restoratif justice-nya kemudian ujungnya adalah damai begitu ya? Ya. Satu kertas minta maaf di atas meterai 10.000 begitu. Lalu kan nanti orang yang lain juga akan berpikir, tenang aja, kita hina dulu, kita viralkan dulu. Kalau itu di YouTube, viewersnya banyak, subscribersnya banyak, AdSense-nya, uangnya jadi banyak. Lalu setelah itu kita dipertemukan dengan yang kita hina, lalu kita minta maaf, aman, kita tidak ada hukuman keras. Kalau begitu bagaimana? Ya, menurut saya restoratif justice ini juga salah satu upaya juga ya. Jadi sama-sama mendeklar, sama-sama mendeklar. Memang ini sebuah proses yang menurut saya tidak instan ya. Karena misalnya beberapa negara seperti Denmark, kemudian beberapa negara itu juga tidak melulu hukuman itu harus penjara. Jadi hukumannya ringan, nyapu dan sebagainya, itu bagian dari sanksi sosial yang diterapkan. Yang penting ada penjeraan. Jadi bukan jaminan juga penegakan hukum itu, tetapi yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama bahwa hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian, kemudian juga penghinaan terhadap orang lain, ini betul-betul harus dijauhkan gitu loh dalam kehidupan kita. Kalau bicara soal kritik, tadi dikatakan oleh Bu Indra ya, walaupun itu tujuannya membangun, disampaikan dengan positif, dengan sopan, tapi kan pada dasarnya memang tidak enak. Nah, bagaimana memastikan kita bisa tetap enak menerima kritik? Singkat saja, Kang Ade. Ya, kita harus legowo ya, bahwa apa yang kita lakukan, jabatan apa yang kita lakukan, yang kita punya, itu pasti ada plus minusnya. Baik. Jadi ketika kita menyadari hal itu, ketika kita menjadi sebagai manusia bahwa kita ini bukan makhluk yang sempurna, ketika itulah kita harus lapang dada menerima kritik. Jadi poinnya di situ, jangan kita merasa benar sendiri. Itu kita aminkan dan semoga kita belajar dari peristiwa ini. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, budaya kritik memang harusnya ditumbuhkan di negeri ini untuk membendung otoritarianisme kekuasaan. Namun budaya kritik juga harus diutarakan dengan cara sehat, konstruktif, dan disampaikan dengan kata-kata yang baik. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.